Insya Allah mulai saat ini saya resmikan grup Facebook yang di Padepokan, ialah namanya Padepokan Nurjat Sejati. Ini blog resmi atau grup resmi di Facebook, okay? Yang bertujuan sowan Kepadepokan Nurjat Sejati, ingin menyampaikan salam dari rekan-rekan seluruh Nusantara ingkang tadi japri ke kami untuk menyampaikan kepada beliau Gus Samsudin, dengan harapan rekan-rekan yang belum bisa sowan Kepadepokan agar supaya bisa sowan Kepadepokan, dan rekan-rekan yang sudah sowan dengan harapan minta doa dari beliau untuk bisa selalu istiqomah dan selalu bisa nyambung doa sama beliau. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Alhamdulillah. Ini di jenengan niku admin dari Facebook yang namanya Facebook ingkang paling kathah anggota. Anggotanya ada berapa nih? 54.000. Oh, 54.000, Masya Allah. Oh, anjir, Masya Allah. Kalau ini dalam edit sampulipun Anjir. kali Mbak Wilda diatur. Ini Insya Allah mulai saat ini saya resmikan grup Facebook yang di Padepokan, ialah namanya Padepokan Nurjat Sejati. Ini blog resmi atau grup resmi di Facebook, okay? Adminnya beliau, insyaallah. Anggotanya 55.715 anggota, masya Allah, sudah banyak ya. Alhamdulillah. Adminnya ada 15 Gus. Adminnya ada 15. Niku dipun jadwal tugas masing-masing, yang sebagian jaga anggota yang masuk di steril, komen-komen yang masuk niku disebut steril standar. Masyaallah. Alhamdulillah. Untuk adminnya sinten mawon ini? Nggih, Mbak Wilda. Mantun ngoten Mbak Aprilia Zahra. Mantun ngoten Pak Mulki. Nggih, Pak Mulki, Pak Ali. Nggih. Dalam pirsani ngapunten. Oh, ini adminnya ya. Masya Allah. Saya ucapkan terima kasih untuk admin dan moderator dari grup Facebook. Ketua adminnya Lukman Mulki, Mbak Apria Azhara, Kang Ustadz Pendil Besi, Mbak Mia Virginia, Mas Joko Widyatama, Mbak Santisan, Felinda Jutek, Kang Ali ini insya Allah sudah berteman dari saya beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih membangun usaha barang bekas dulu. Kintun salam nih. Iya. Terus Pak Haji Nur Amin. Pak Haji Nur Amin ini juga salah satu sarjananya Tebu Ireng dia ini. Insya Allah. Kali Mbak Wilda. Mbak Wilda. Oh iya, Mbak Wilda. Banyak nggih anggotanya nggih. Mbak Mohafrudin sama Ronek Mbarep, insyaallah. Nggih. Oke, semoga mawon grup di Facebook ini bisa untuk menambah keimanan kita kepada Allah, dan juga untuk menyambungkan tali silaturahmi. Intinya itu saja, untuk menyambungkan tali silaturahmi di situ, di grup Facebook itu. Dan jangan lupa diniatkan juga untuk berdakwah. Jadi disiarkan untuk hal-hal yang baik-baik, karena jangan sampai Facebook dan lain sebagainya. Jangan sampai Facebook, YouTube dan lainnya dikuasai oleh pihak-pihak yang mengadu domba atau yang radikal lah. Jadi kalau bisa kita juga
harus menguasai media ini untuk dakwah yang santun, yang baik gitu. Dan yang terutama untuk itu gitu. Ya alhamdulillah ten admin niku bagi tugas wonten ingkang keilmuan Ustadz Pandel Besi niku mari Beliau ada di mana? Angkatan besi ini. ten Qatar. Oh, teng Qatar. Qatar, nggih. Di Arab nggih. Nggih. Masyaallah. Alhamdulillah setiap 3 hari sekali diinfokan ten grup nopo ten grup Padepokan ingkang WA niku dipunadakan pengaosan kadang kala akhlak, Masyaallah. kadang kala niku nopo fikih ngoten. Fikih. Nggih, fikih lewat Zoom niku. Masyaallah. Nggih, lewat Zoom. Jadi ada ngaji fikihnya, Nggih. ada akhlaknya ya. Masyaallah. Alhamdulillah. Saya boleh dimasukkan di situ nanti ya. Dimasukkan Sampun, di WA. Oh, sampun. sudah. Nggih, sampun. Sebenarnya saya tidak pernah pegang HP soalnya. Bunyae nggih sampun mlebet. Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. Oh, Masya Allah. Oh, pengajian kitabnya bagus ya. Oh, Ada dalam alim rawuh. muta'alim, ada usul fikihnya juga ada. Nggih. Bagus ini insyaallah. Jadi ada Ingkang manfaatnya. Pak Mulki kali dalem niku jagai komentar-komentar ingkang berhubungan dengan sholawat kali ijazah sing sampun rencang-rencang ingkang sampun ijazah kan Nggih. kadang kala pengin tanglet ngoten saling sharing ngoten. Iya. Tapi di grup ini tidak ada jual beli ya. Mboten enten Gus. Alhamdulillah. Insya Allah setiap jual beli dan konten yang tidak berhubungan dengan padepokan tidak kami ACC. Nah, ini khusus grupnya untuk sharing keilmuan, untuk saling mengingatkan dan untuk mengaji. Jadi kalau bisa grupnya jangan ada terawangan, tidak ada jual beli barang, tidak ada Nggih. Leres. jual beli ilmu, tidak ada ya. Nggih, leres nggih sampun. Jadi dikhususkan untuk sharing tentang sholawat, sharing tentang bagaimana mengamalkan sholawat dan keilmuan-keilmuan yang bermanfaat yang lainnya insyaallah. Kali nyun izin Gus kala wingi rapat kali admin kan ijazah panjenengan umum ingkang wonten ten Facebook niku wau kan sampun wonten tapi sampun ketumpangan kali komen-komen. Nggih. Dados kala wingi dalam arsipaken dados file group dengan tujuan menawi rencang-rencang anggota baru ingin pirsa amalan ingkang nate jenengan ijazahaken saged mirsani ten file group. Iya, insyaallah. Iya. Jadi memang saya itu insyaallah merasakan nikmatnya hidup ini dari sholawat kan. Kenikmatan, ketenangan ini dari sholawat. Jadi saya pun juga ingin saudara-saudara saya juga merasakan nikmatnya kehidupan ini dari sholawat juga gitu. Jadi yang penting diamalkan sholawatnya. Dan insya Allah saya ijazahkan secara gratis gitu. Yang penting diamalkan. Dalam velaken mekanten. Oh iya, insyaallah. Alhamdulillah. Niki mboten dalem kupah resmi dugi Iya. postingan panjenengan. Iya. Ada beberapa amalan ini banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Insyaallah mulai saat ini saya resmikan untuk grup Facebook Padepokan Nurjat Sejati di FB dengan nama Padepokan Nurjat Sejati di grup Facebook ya. Dan ada amalan-amalan yang sudah saya ijazahkan ini sudah di-file-kan, bisa langsung dibuka di situ dan insya Allah bisa langsung diamalkan. Bisa langsung diamalkan. Ini salah satu yang membantu mengajar ini beliau dari Arab ya, beliau namanya Ustadz Pandel Besi. Ada 55.715 anggota. Banyakan dugi anggota ingkang kepingin sowan mriki niku belum sempat ngamalaken sholawat nurzat ingkang wonten ten file niku hampir 80% diimpeni kali panjenengan. Insyaallah. Nggih. Terutama dalem niku Senin mriki dinten Minggu niku ngantos ngimpi kenging rawuh mriki. Nggih. Jadi insyaallah walaupun belum bertemu secara dohiriyah, jika sudah tersambung secara batiniah, insyaallah sudah bisa bertemu. Sudah bisa bertemu di alam mimpi. Insyaallah ada juga bimbingan nanti lewat mimpi itu.
ada juga bimbingan secara batin, insya Allah. Karena tujuan kita satu, yaitu mencari keridhaan Allah dan menyambungkan rasa dengan baginda Rasulullah itu. Jadi insya Allah walaupun belum pernah ketemu tapi sudah sering bermimpi bertemu, insya Allah itu batin kita sudah tersambung. Jadi bisa langsung diamalkan, tidak apa-apa. Insyaallah nggih diamalaken ten pondok. Alhamdulillah. Teng griya nggih. Panjenengan nggih kathah pondok. Insyaallah kagungane Mbah. Oh kagungan Mbah. Pondoke teng pundi? Ten Singosari, Pondok Singosari. Al-Fatah. Nami pondoke napa niku? Al-Fatah. Al-Fatah. Singosari niku daerah pundi? Singosari niku Malang. Malang mriki nggih. Nggih. Jadi untuk santri-santri atau saudara-saudaraku yang berada di Malang, sanad keilmuannya, sanad sholawatnya nanti bisa sambung ke beliau. Nanti dari beliau disambungkan ke saya menyambungkan ke guru saya nanti menyambungkan ke gurunya menyambungkan ke gurunya, dan insya Allah sampai ke Rasulullah. Untuk menyambungkan sanadnya bisa yang daerah Malang bisa berkunjung silaturahmi ke tempat beliau, nggih. Nanti saya sambungkan sanadnya dan nanti saya bawakan, nggih. Karena memang sholawat Nuridat ini satu amalan, tetapi ketika saya mendapatkannya dahulu diminta oleh abah saya untuk meminta ijazah atau sanadnya ke 41 kiai, dan salah satu kiai ini sanadnya berbeda-beda, dan setiap sanad ini mempunyai manfaat dan fadilah yang berbeda-beda juga. Tetapi tidak usah tertuju pada fadilahnya, karena tujuannya satu, untuk menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Karena apa? Karena di dalam diri kita, semua makhluk yang ada di dunia ini, seluruh yang ada di alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad. Nah, ketika kita sudah bisa memesrakan Nur Muhammad, maka insya Allah bukan kita lagi yang mengejar dunia, tapi dunia yang akan mengejar diri kita. Lalu bagaimana caranya agar Nur Muhammad ini bangkit? Salah satu atau yang paling utama yang bisa untuk memesrakan Nur Muhammad, caranya cuma satu, yaitu sholawat. Nah, sholawat yang bagaimana yang bisa untuk memesrakan Nur Muhammad itu? Seperti kata makan. Nah, kata makan itu kalau hanya kita berkata makan, kita nggak bakal kenyang. Kita nggak akan kenyang kalau hanya berkata makan, tidak ada. Di situ ada kun fayakunnya. Jadi ketika kita makan, ya maka harus ada praktek untuk makannya di situ. Nah, maka ketika kita mengamalkan sholawat ini nanti, yang perlu digunakan ialah rasanya atau batinnya. Sama ketika kita pengen mesra dengan istri kita. Ketika kita mengucapkan cinta, maka cinta itu harus dengan sungguh-sungguh, dengan rasa. Jangan cuma di mulut saja, harus dengan tingkah laku dan juga dengan perbuatan dan juga dengan ucapan yang sungguh-sungguh. Nah, ketika sudah dengan sungguh-sungguh, insya Allah ini nanti akan mesra. Jadi kita kalau sudah mesra, insya Allah semuanya nanti akan dipermudah oleh Allah, ya. Intinya itu. Jadi untuk saudaraku semuanya yang ingin belajar tentang sholawat, bisa masuk di grup sholawat Padepokan Nurjat Sejati. Ini resmi untuk kita, alhamdulillah. Dan semoga dengan adanya grup Facebook Padepokan Nurjat Sejati ini bisa menyambungkan tali silaturahmi, menjadikan diri kita semakin mencintai baginda Rasulullah, dan paling tidak sedikit demi sedikit kita bisa mencontoh, bisa meneladani, dan bisa mengikuti semua yang dianjurkan, yang disunahkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Itu walaupun tidak semuanya, tapi sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena dengan membaca sholawat kita nanti akan mencintai Rasulullah. Nah, kalau kita sudah cinta, namanya sudah cinta, insya Allah kita nanti sedikit demi sedikit batin kita akan dituntun untuk bisa mengikuti apa yang kita cintai. Jadi makanya untuk semuanya, tidak usah berpikir wah saya ini masih sholatnya belum bisa tertib, sering ketinggalan, masih suka melihat wanita cantik, masih suka begini begitu. Tidak apa-apa, terus diamalkan sholawat. Diamalkan sholawat sampai nanti bosan untuk melakukan maksiat. Jadi terus diamalkan sholawat. Nanti insya Allah secara batin kita nanti akan tidak suka melakukan maksiat. Makanya kalau ada orang kesini, saya itu nggak begitu cinta sama istri, kalau dekat sering marah-marah, amalkan sholawat. Karena dengan sholawat nanti sampean bisa mencintai istri panjenengan. Kenapa? Karena Rasulullah itu sangat mencintai istrinya. Maka ketika membaca sholawat nanti sampean bisa mencintai istri panjenengan. Yang suka melakukan maksiat juga seperti itu. Terus diamalkan sholawat, insya Allah nanti
lama-lama tidak akan suka melakukan maksiat secara batinnya terus menerus. Karena hanya amalan sholawat yang bisa diamalkan dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kecuali hanya di WC tentunya. Dimanapun bisa. Bahkan dalam keadaan yang tidak wudhu pun bisa. Sambil bekerja sambil dimanapun bisa sholawat ini. Karena sholawat ini berbeda dengan amalan yang lain dia. Berbeda. Kalau hijab lain sebagainya itu tidak ada filternya. Kalau sholawat ini ada filternya, yaitu filternya Rasulullah. Jadi nggak akan ada benturan. Kalau yang lain seperti contohnya hijab, ketika mengamalkan sesuatu yang baik maka butuh tempat yang baik. Kalau enggak nanti ada gonjangan. Makanya kalau hijab itu biasanya saya kalau sebelum mendapatkan ijazah itu dulu disuruh puasa dulu, membersihkan dohirnya dulu. Nah ketika sudah bersih dohirnya baru diisi, baru dikasih ijazah. Kalau sholawat ini enggak. Karena selain dia memasukkan, dia juga membersihkan sholawat ini. Selain memasukkan, dia juga membersihkan sholawat ini. Ini sangat baik. Makanya di sini santri saya tidak pernah membedakan mana santri yang dari jalanan, mana santri yang preman, mana santri yang semuanya saya terima di sini, insya Allah. Nah sholawat ini insya Allah nanti akan menuntun begitu, akan menuntun untuk tidak melakukan maksiat lagi insya Allah. Sudah berapa lama jadi admin ini kan? Saya 1 bulan ini. 1 bulan ini. 1 minggu setelah dalam sowan mriki, terus kan dalam ngupload video testimoni nopo kebal silet niku Gus. Ranten kula ningali ten grup kan banyak ingkang sampun kagungan tasbih tapi mboten saged mentestimoni. Terus dalam angsal 2 hari setelah riyadhah tasbih, dalam testimoni ten Bencang niku kok alhamdulillah tajrib kados ten mriki. Sebenarnya sudah sering saya katakan bahwa sebenarnya tasbih itu bukan untuk mencari kesaktian, bukan untuk mencari kekebalan. Karena semuanya adalah hantaran kepada Allah. Intinya untuk mencari keridhaan Allah. Jadi bukan untuk kekebalan, bukan untuk kesaktian. Tasbih itu untuk sarana zikir sababiyah mendekatkan diri kepada Allah. Nah semuanya itu hanya bonus saja gitu. Jadi intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan perlu untuk dipahami bahwa ilmu kekebalan itu ada 3 hal. Tapi yang saya jelaskan 2 saja. Ada yang pasif, ada yang atraktif. Yang pasif itu dia akan aktif ketika terdesak, dan ada yang atraktif. Ya, sedangkan yang atraktif itu dia harus tahu kuncinya. Kalau ingin tahu kuncinya maka dia harus mau mengamalkannya. Maka sering saya katakan bahwa ini adalah media sababiyah. Itu tidak bisa untuk kekebalan, untuk tetesan dan lain sebagainya begitu. Jadi sarana tasbih ini bukan untuk tes-tesan ataupun untuk kesombongan ataupun untuk kekebalan. Ini hanya sebuah media saja begitu. Dan kalau tujuannya untuk itu, lebih baik tidak usah mengambil tasbih di sini. Gitu kalau tujuannya seperti itu. Karena itu ada intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu, nggih. Jadi jenengan pernah mengambil tasbih dari sini nggih? Insyaallah. Nggih kali napa buku ijazah niku. Masyaallah. Ya alhamdulillah sampun dalam riyadhoi 41 hari bila roh. Alhamdulillah. Insyaallah nanti setelah ada waktu senggang kalau Allah mengizinkan nanti saya silaturahmi ke pondok panjenengan nggih. Ya. Iya, saya sering ke Malang. Waktu kita santunan itu kita ke Malang. Kita sering nanti saya main ke pondok panjenengan. Nah, bisa juga nanti saya sambungkan untuk yang mau mengambil sanadnya, bisa sanad yang dari Suyuti Al-Ghazali, bisa sanadnya yang dari Ki Ahmad Wahyudi, atau dari Ma'ruf bin Soleh, atau dari Hamid. Bisa diambil sanadnya yang mana begitu. Untuk yang berada di Malang, monggo silakan datang ke pondok mana beliau jenengan? Al-Fatah Al-Fatah berada di Jalan Kertanegara, Candi Renggo, Singosari, Malang. Dekatnya Candi Singosari. Oh, dekatnya Candi Singosari, Malang ya? Nggih, Malang. Insyaallah, alhamdulillah. Soalnya mohon maaf sekali, saya itu jarang sekali pegang HP ya. Bahkan hampir tidak pernah pegang HP. Saya pegang HP hanya untuk keluarga saja yang itu.
Makanya hampir ada berapa 15.000 WA yang tidak saya baca atau belum bisa saya baca begitu, karena hidup kita memang untuk umat gitu, apalagi ada tamu itu harus dimuliakan gitu. Saya tidak bisa nggak mungkin menerima tamu sambil pegang HP, kan tidak mungkin kan begitu. Jadi intinya alhamdulillah sampai di sini diniatkan mawon untuk menyambungkan tali silaturahmi gitu nggih. Insyaallah. Insyaallah setiap senggang dalam sempatkan sowan mriki. Untuk Kang Pendel Wesi yang berada di Arab, di mana? Di Qatar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Pendel Wesi, insyaallah nanti kita dipertemukan oleh Allah insyaallah. Coba Wilda, insyaallah nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, sekarang berada di Taiwan. Taiwan ya. Dan Mbak siapa yang lain banyak lah. Mbak Aprilia ya, Mbak Aprilia, Mbak Santi ya. Insyaallah tahun depan Ustadz Pandel Wesi pulang Gus. Insyaallah mau sowan. Nanti saya jemput di bandara. Insyaallah. Alhamdulillah. Udah 55.000 ya, itu dalam jangka waktu berapa itu nggih? Kurang sekali ya. 6 bulan. Oh 6 bulan ya. 4 bulan. 6 bulan 4 bulanan ini ya. Setiap hari minimal 1.000 ingkang masuk. Yang masuk ke grup SB ini nggih, 1.000 nggih setiap hari ini nggih. Cuman yang di ACC ingkang memenuhi persyaratan dan menjawab pertanyaan dari admin. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaan yang pertama, apa tujuan Anda bergabung dalam grup? Yang kedua, apakah jenengan lovers atau pecinta Gus Samsudin? Mantung-mantung. Yang ketiga, kenapa siapkah untuk tidak mengupload video yang tidak berhubungan dengan padepokan? Nomor 4, mematuhi ketentuan dan persyaratan grup. Insyaallah. Ya terpenting tidak ada jual beli di situ. Dan tidak ada jual beli apapun di situ. Nggih. Itu sepakat seluruh admin ketika wonten sing tanglet masalah napa pengijazan, pengobatan, tasbih niku langsung dipun arahaken untuk menghubungi admin. Insyaallah. Alhamdulillah. Kali wau enten 5 orang Gus. Sarengan Riyadhah kalau wingi nggih napa silih genji kali dalem, cuman akhirnya sering hubungan kali dalem. Insyaallah sampun sami mantun Riyadhahipun nggih nyuwun barokah doa. Amin. Nitip barokah doa. Insyaallah. Intinya sama-sama belajar, sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan gitu. Karena apa? Karena hati-hati ketika mengamalkan amaliyah batiniyah ini. Karena seperti yang dikatakan oleh guru saya, ketika mengamalkan amaliyah ini nanti akan banyak hal-hal yang akan dirasakan di luar dari kenalaran, di luar dari adat yang biasa ada gitu. Nah di saat seperti itu maka harus benar-benar mengikhlaskan semuanya kepada Allah. Sebab begini, ini adalah amaliyah. Amaliyah itu apa? Amaliyah itu adalah perjalanan. Jadi Thariqah itu kalau orang Jawa bilang tirakatnya atau perjalanannya gitu. Nah ketika melakukan perjalanan ini maka harus diniatkan untuk satu, mencari keridhaan Allah, bukan untuk mencari kesaktian, bukan untuk mencari keilmuan dan lain sebagainya. Satu tujuannya untuk mencari keridhaan Allah. Nah ketika mencari keridhaan Allah ini di dalam perjalanan ini, tentu saja di dalam perjalanan ini akan merasakan hal-hal yang di luar dari kenalaran. Contoh ketika jenengan berjalan dari Malang ke sini. Nah ketika di jalan ini nanti pasti jenengan akan melihat banyak hal. Nah di situ tidak boleh gumunan, tidak boleh terlalu takjuban, dan tidak boleh ketakutan. Jadi kalaupun ada yang bagus yang dilihat, ya itu adalah bonus. Kalaupun takut ya terus harus, kalau niatnya ke Blitar, insya Allah ya sampai di Blitar gitu. Tidak tergoda dengan hal yang lain, walaupun mendapatkan kesaktian yang lain itu hanya sekedar bonus saja. Nah yang kedua, ketika kesini tentu merasakan hal-hal yang berbeda. Entah itu merasakan ini itu, tidak apa-apa. Yang penting pasrahkan saja kepada Allah. Karena amalan itu seperti HP. Sampean mungkin dari Malang telepon ke saya, Gus,
gimana saya mau ke situ, kita ngobrol lewat HP. Ini adalah amalannya. Tapi ketika sudah sampai di sini sudah HP-nya ditaruh. Adanya cuman mesra begitu. Ini bukan lagi mengagungkan HP ini. HP ini hanya amalannya. Sholawat itu dan amal-amal yang lain itu adalah jalannya. Nah, nanti kalau sudah agak jauh lagi, mungkin butuh lagi HP-nya. Kita membersihkan batin lagi, menyambungkan batin lagi dengan amalannya, dengan HP-nya ini. Tapi bukan HP-nya yang diagungkan, tapi ketika pertemuan seperti ini menjadi mesra. Ketika hati kita bisa pasrah kepada Allah dengan ikhlas, itu yang menjadi tujuan kita. Kita hidup ini menjadi lebih tenang, terima ing pandum, dikasih susah ya sabar, dikasih senang ya syukur. Itu kunci utamanya orang berzikir itu agar hatinya tenang. Itu yang menjadi kuncinya. Tidak selalu bersulai begitu. Itu yang dimaksud orang sakti itu begitu. Dan orang sakti itu ketika hatinya itu sudah tidak goyah. Jadi kalau masih suka petenteng, menantang sana, menantang sini, itu berarti masih dalam tingkat awal. Karena ilmu itu ada tiga tingkatan. Tingkat pertama pasti akan merasa adigung-adigunan, merasa diri kita itu bisa, pengen jajal konon jajal kini, merasa bisa. Rumongso, nah ini rumongsonya harus dihilangkan biar nanti muncul rosonya begitu. Rumongsonya harus dihilangkan. Nanti tingkat kedua akan merasa tidak punya apa-apa. Nanti terus naik sampai ketiga yang mempunyai hanya Allah saja begitu. Okay. Jadi itu yang menjadi pokok utama. Okay. Semoga nanti FB ini bisa menjadi sambung silaturahmi untuk semua saudara-saudara kita. Kalaupun ada yang salah di antara saya ataupun jenengan atau semuanya, itu tidak ada hubungannya dengan amalannya. Amalannya adalah amalan sesuatu hal yang baik, sangat baik, dan itu perlu untuk terus didakwahkan. Kalaupun ada kesalahan dari pengamalnya, itu adalah murni pengamalnya, bukan amalannya. Jadi jenengan dan saya saling mengingatkan. Makanya ketika ada yang mengingatkan, wajib kita cintai, walaupun cara mengingatkannya mungkin ya tidak baik ataupun keras ataupun itu adalah petunjuk dari Allah. Jadi saya itu sangat suka sekali kalau ada yang mengkritik, kalau ada yang mengingatkan. Saya demi Allah sangat suka. Bisa jadi yang kritikan keras itu tadi itu adalah pitutur dari Allah. Itu adalah yang disuruh oleh Allah, yang digerakkan oleh Allah untuk mengingatkan kita. Alhamdulillah. Jadi yang diulang di Pondok Panjenengan untuk saat ini sami kalelir boyo dari akan Lirboyo. Masyaallah. Alhamdulillah. Derek sedanten tamatan. Jadi beliau dari Lirboyo. Sebenarnya tersambung kan antara amaliyah dengan Pondok Lirboyo, karena ada amaliyah saya yang memang sanadnya pun juga dari beliau, dari almarhum Maksum. Di dalam ngembangaken pencaipun Mbah Maksum ten Singosari, Guys. Masyaallah. Nggih. Napa Pakar Nusa Kasmin. Nggih, insyaallah. Berarti untuk jurus Asmaul Husnanya juga dikembangkan di sana. Sementara tasik dereng. Nggih. Singen dalem angsal Asmaul Husna dugi Yai Mutamakin Tulungagung ingkang Asmaul Haq angsal dugi Mbah Nur Solihin Bojonegoro. Sebenarnya antara ilmu Asmaul Haq dengan jurus Asmaul Husna apabila digabungkan dengan sholawat nurizat ini sangat bagus sekali kan. Karena di sini ada nurzat, ada ismu azamnya, ada juga wasyiri syarinya, rahasia-rahasia Allah yang insya Allah akan dibukakan kepada kita. Lebih bagus lagi ketika mengamalkan sholawat ini disambungkan dengan Asmaul Husna atau ismu azam yang ada di Asmaul Haqnya. Insya Allah sangat-sangat bagus sekali. Karena sebenarnya itu menyambungkan, itu untuk membuka rahasia-rahasia yang ada di Asmaul Husna itu tadi. Insya Allah sangat bagus ketika diamalkan sholawatnya terus disambungkan dengan jurus Asmaul Husna itu. Apalagi dengan Al-Jabar itu insya Allah 3 hari sudah jadi. Nanti bisa ditransferkan ke media tasbih ataupun gelang. Nah, tapi ketika mau mentransferkan atau mau mengambil barokahnya, sebatinya dari sholawat ini tadi, ketika mengamalkan 3 hari ini harus memberikan makan anak yatim 41 hari. Untuk anak yatim 41 hari selama 3 hari. Nah, ketika ada seseorang yang mau mengambil atau mengambil barokahnya dari
sholawat yang sudah ditransferkan ke media tasbih atau bilang tadi, maka orang itu yang tidak mengamalkannya cukup mengganti kafarohnya dengan puasa yang untuk anak yatim 41 hari tadi itu kafarohnya nanti diberikan ke anak yatim, dan itu nanti insya Allah sudah mendapatkan barokahnya dari tasbih itu tadi, tidak apa-apa begitu nggih. Jadi orang itu juga bisa dekat dengan anak yatim dan juga insya Allah mendapatkan doa dari anak-anak yatim gitu. Selain itu kita juga ada doa secara batiniah maupun secara dohiriah gitu. Contoh ketika pengen kaya ya harus sholawat dan pagi subuhnya itu sedekah. Kalau ingin yang lainnya juga harus ada begitu kan nggih. Insya Allah berikan manfaat nggih. Insya Allah nanti kita main ke pondoknya beliau ini. Iya. Ada berapa santri yang sekarang di pondok? Untuk putra niki 160. Alhamdulillah. Ingkang putri 650. Iya. Iya. Insyaallah. Nanti untuk yang berada di wilayah Malang, sanad keilmuan sholawatnya bisa disambungkan ke beliau. Untuk yang puasa 7 hari nanti saya berikan penjenengan yang sanadnya dari Ki Ahmad Wahyudi, atau di Facebooknya namanya Ki Ahmad Alid. Beliau adalah kiai saya yang berada di Palembang. Bisa dicek di FB beliau namanya Ki Ahmad Alid. Beliau insya Allah mempunyai anak yatim sekitar 41, dan beliau tidak pernah meminta bantuan ke siapapun untuk memberikan makan anak yatim itu. Beliau bekerja di ladang dan tidak pernah terekspos di media. Nah, nanti sanadnya saya sambungkan ke jenengan untuk dikhususkan ini yang mampu puasa 7 hari ini dan membaca sholawatnya 12.000 sekali duduk ini, insya Allah akan menjadi tukang suwu. Suwu itu bahasa Jawa, suwu dan ruqyah. Ruqyah itu kalau dalam arti bahasa Jawanya itu suwu, sembur gitu loh. Makanya orang ruqyah itu orang nyembur begitu. Jadi jangan salah pahamkan orang nyuwu itu syirik, bukan. Bahasa Arabnya sumbur itu adalah ruqyah begitu. Kita perlu untuk itu kan nggih. Monggo insyaallah memberikan manfaat nggih. Kali terakhir Gus matur. Nggih. Kalau ini nyuwun ngapunten saderenge. Kan wekdal riyadhah 41 hari dalem damel napa asma daun kelor kali bidara. Terus banyak anggota sinten WA ngersakaken Nggih. terus dalem mature untuk nopo infakipun langsung ingin dalam transfer dan padepokan. Insyaallah. Alhamdulillah, barakallah. Iya. Jadi memang ini pun juga isyarah yang didapatkan secara insyaallah nggih. Isyarah dari Allah. Jadi memang untuk itu sudah pernah saya ijazahkan waktu saya melakukan pembersihan di rumahnya profesor. Jadi kemarin saya diundang di salah satu profesor di Malang yang saya live itu. Nggih, nggih. Yang putrinya berada di sini. Itu ketika pengobatan di sana, ketika rumah itu terjadi contoh rumah itu pernah buat gantung diri, atau mungkin rumah ada pernah buat pesugihan, atau pernah disantet dengan yang sangat tinggi atau kekuatan ilmu santet yang menggunakan kekuatan angin untuk pembersihannya. Tidak sengaja ketika membaca sholat itu Pak, di depan rumahnya itu ada daun kelor. Tiba-tiba di hati itu pengen metik daun itu dan dipetik. Nah setelah itu daun kelornya dikecek. Setelah dikecek dibacakan sholawatnya itu dulu. Lebih bagus sholat taubat, sholat hajat. Terus setelah itu membaca Al-Fatihah, terus sholawat. Setelah itu membaca ayat kursi. Setelah itu nanti 7 hari terus disiram-siramkan di tempat itu. Alhamdulillah dengan izin Allah. Tempatnya yang biasanya terasa kalau di dalam rumah pengen bertengkar terus, singklu itu alhamdulillah bisa terang gitu loh, dan adem ayem insyaallah. Insyaallah. Nah, untuk ketika mengamalkan 7 hari itu, selain kita berdoa, kita juga bersedekah ke janda. Ke janda-janda boleh, janda yang berada di sekitaran rumah ataupun apa. Dalam terami kopi itu. Tabarakallah. Alhamdulillah. Amalkan ya. Insyaallah. Untuk sanadnya yang ada di kitab merah itu bisa disambungkan. Insyaallah. Untuk yang puasa 7 hari yang dari mulai dari kiai saya Ahmad Wahyudi itu, Ahmad Wahyudi disambungkan sampai ke Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Dari ke Ahmad Wahyudi, dari Yai Ahmad Muhammad,
dari di Cirebon itu, dari Paku Cakrabuana terus naik terus sampai ke Syekh Abu Hasan Asy'ajili nggih. Cucu itu nggih. Untuk yang mau mengambil yang pengen jadi tukang suwuk itu diambilkan dari mulai dari sanadnya dari Palembang yang Ki Ahmad Wahyudi itu ya sampai ke atas sampai ke Syekh Abu Hasan Asy'ajili nggih. Kan kalau ini asal penyelarasan Fatihah nih Gus, banyak anggota yang bertanya untuk membaca sholawat Fatihah lengkapnya bagaimana niki nopo kinten-kinten dalam angsal maringi Angsal. Angsal. Insyaallah. Kalau ini mboten wantun dalam mature saya nggak berani kalau saya belum izin sama beliau. Nggak apa-apa, grup itu terus dibuat untuk sharing keilmuan agar keilmuan kita ini yang terutama di tanah Jawa ini, terutama ilmu hikmah ini biar enggak sampai hilang gitu, biar semua anggota yang mempunyai sanad-sanad keilmuan dimasukkan di situ biar bisa dipelajari dan jangan sampai ilmu hikmah ini punah gitu loh ya, jangan sampai punah gitu. Tak apa-apa terus di share itu yang diterima yang mau. Kalau bisa ketika meng-share ilmu nanti sanadnya juga disampaikan begitu. Jadi biar sanad itu agar ada bimbingan dari guru batinnya. Contoh ketika jenengan meminta amalan dari saya, maka saya mengenalkan jenengan ke guru saya, guru saya mengenalkan jenengan ke gurunya, guru beliau mengenalkan jenengan ke gurunya, itu sampai kepada insyaallah Syekh Abu Hasan Asy'ajili dan sampai kepada baginda Rasulullah begitu. Agar apa ketika jenengan mengamalkan itu ada bimbingan secara batin, jadi tidak goyah gitu nggih. Dan secara umum pun juga nggak apa-apa sholawat ini. Sholawat ini kalau kita bingung cari guru, amalkan terus sholawat. Insya Allah nanti mursyidnya atau gurunya itu langsung baginda Rasulullah begitu. Diamalkan terus apa-apa nggih. Untuk sementara beliau dimandikan dulu pakai daun bidara dan garam. Nah setelah mandi nanti tempatkan di mori. Nanti boleh diserang oleh Saktriya. Kita masukkan Asma al-Jabbar ini, nggih. Monggo barakallahu. Assalamualaikum.